take some friends and a warmer shirt, but you don't get thick skin without getting nice to know my kind will be on my side. I don't believe the hype, and you know you're a terrible sight, but you'll be just fine. Just don't believe the hype. Just don't believe the hype. Take it from me, you'll be with your kind. Yeah, just don't believe the hype. Everywhere you go, you won't be surprised. Yeah. Oke, balik lagi di Behind the Lights, sebuah media untuk mendokumentasikan kreativitas dan knowledge dari pegawai PLN UP 35. Masih bersama tim inovasi asik Matrix B. Sepeda listrik kekinian dan powerful, judul apa namanya, investnya besok nih. Ngomong-ngomong, lumayan ini juga sih, lumayan apa ya, kayak gak ketebak juga ternyata member grupnya sampai berapa sekarang? Tadi udah 155. Terakhir saya lihat 167. Set 167. Kualifikasi sementara kita paling tinggi di Nah. wilayah NTB. Wow, ngeri gila plus nggak? mantap. 187. 187. Oh, udah naik lagi. Tapi grup WA maksimal 200 ya? 300. 300. Iya, sekitaran segitu. Mungkin nanti bakal ada Ada grup kedua. Iya, istimewa. Tapi kalau enggak nanti saya telepon yang punya WhatsApp lah, khusus Oke. buat grup kita Khusus share. buat Matrix B tambah Iya. kuota ya. Oke nih. Balik lagi tadi kan udah kita ngebahas masalah proses produksi si Matrix B. Nah, sekarang saya pengen tahu di titik mana teman-teman ini ngerasa bahwa ini Matrix B kayaknya mau jadi serius inovasi gitu, bakal diangkat beneran, bakal dibawa ke sama manajer, sama GM, dikenalin ke masyarakat, ke pemerintah dan segala macam. Apa sih momen-momen apa yang akhirnya ini kayaknya serius nih gitu. Silakan, mungkin ada yang bisa jawab. Ada yang belum diperkenalkan tadi. Oh iya, iya. kita kedatangan juga. Sekalian langsung. Kenalan dulu Mas, kenalan Ya, dulu. siap. Terima kasih Mas Willy sudah mengingatkan. Saya tidak dilupakan walaupun saya telat udah 2 jam. Perkenalkan, saya Saifullah Hafid Imanuddin. Kebetulan saya bertugas di ULP yang ujung timur, Pak. ULP Sape. Ujung timur Alhamdulillah terus, masih di UIW NTB, belum ke UIW NTT ataupun Papua. Oke. Langsung pertanyaan tadi saya itu. Di momen apa sebenarnya teman-teman ini ngerasa ini kayaknya serius deh gitu sepeda listrik tuh. Apa di momen HLN? Sebenarnya kalau izin jawab ya, kalau Apa, Gan? kita berharap ataupun kita yakin ini dibawa ke inovasi itu ketika kita dapat support, kita dapat support dari sisi manajemen ataupun atasan kita yang lebih atas lagi. Jadi kita ngerasa ya kita didukung. Jadi apa yang menjadi ide kita tidak berhenti di situ saja. Biasanya kebanyakan ide-ide itu terhenti karena nggak ada support, terus tidak dipergunakan, tidak dipublish. Nah, akhirnya ide itu hilang di tengah jalan. Tapi ini kan berkelanjutan, alhamdulillah sampai ke eksternal, disupport sangat baik menurut saya. Ya alhamdulillah kita bakal dukung terus dan kita akan lanjutkan. Berarti support manajemen itu sangat penting untuk inovasi ataupun kreativitas dari pegawai gitu, karena nggak ada kalau nggak ada support ya akhirnya cuman berakhir di meja sendiri aja kan, kasarnya kayak gitu. Terus kan saya ingat banget nih kayaknya HLN tahun kemarin ya di Lombok itu mungkin perdana dibawa ke Lombok, bener gak ya? Iya. Iya. Dilihat oleh GM tuh di HLN Raker 74 dulu.
Enggak. Enggak. Duluan HLN. Oh, duluan Hayal. Ya, di HLN 74 yang di Lombok. acaranya itu di Bandara Lama. Oh ya, Selaparang. Selaparang. Iya. Itu jadi awal momen bawa Matrix B ke Lombok dan dipakai oleh siapa aja tamu di sana? Pak GM, terus siapa? Saya nggak ikut soalnya. Gubernur, oke. Oh iya, ada gubernur juga. Dan Gubernur. jajaran Kapolda itu kalau nggak salah datang. Ada, datang juga. Kapolda. Jadi stakeholder yang di provinsi itu. Pertama kali tanggapannya Pak GM waktu itu Pak Rudi ya, kayak apa? Sebenarnya kalau tanggapan Pak GM itu sudah sebelum kita bawa kan beliau juga sudah support, udah Ya. bagus itu. Hmm. Malah beliau yang langsung mengenalkan kepada stakeholder kita gitu. Ini loh Pak, buatan kita PLN. Bahwasanya ke depan kita akan memproduksi lebih banyak lagi. Mari kita bareng-bareng, kalau memang dari teman-teman provinsi mau ikut join, boleh kita buatkan seperti itu. Malah Bapak GM sendiri yang mempromosikan Ngambil. kepada audiens. Iya, malah Pak GM yang ngambil posisi buat ngepromoin gitu Iya. ke teman-temannya. Mungkin bisa jadi itu juga jadi awal akhirnya bisa sampai ke MOU dengan gubernur sekarang mungkin. Ya, betul. Iya. Selain itu momen dikenalin sama Pak GM tadi. Kalau ditarik lebih awal lagi itu sebenarnya dari momen HLN 74. Pas HLN itu setelah upacara launching. Dari launching itu terus ada dokumentasi, akhirnya sampai ke Pak JM ya. Iya. Pak JM lihat, akhirnya itu semangat juga Pak JM memperkenalkan ke stakeholder yang ada di provinsi. Dari upacara HLN ya pas hari Tanggal 27. 28-nya Hah? Sumpah Pemuda. Oh, 20 Awal upacara pada Sumpah saya. Pemuda Iya. 28 Iya. Oktober nge-launching, akhirnya itu yang dibawa sama Pak GM dikenalin. Alhamdulillah ya gitu dapat GM yang langsung Iya. respect. Simpel lah Mas. Fungsinya support dari manajemen itu sangat penting sebenarnya untuk kita dapat mengeksplor lagi ide, dan ketika ide kita dihargai, otomatis kita untuk membuat something else yang baru pasti ada semangat yang lebih besar lagi. Tapi pernah ada ketemu pihak-pihak yang ngeremehin gitu. Maksudnya kayak nggak mungkin lah gitu, ngapain bikin sepeda listrik banyak duitnya keluar banyak gitu. Penjualannya sedikit atau apa? Pernah gak sih ketemu? Ada aja sih. Ada. Gimana kalian nanggepinnya maksudnya? Nggak masalah. Yang penting kita coba bikin dulu aja. Iya, lebih ke bodo amat aja lah gitu. Ada rasa kayak penasaran juga, pengen jadi gitu ya. Sampai yang masih eksis sekarang pun juga masih ada. Jadi ada salah satu bengkel di Lombok yang anggap kita ini malah seperti pesaing dia. Padahal kita ini ya Tapi dia bikin juga? Enggak? bikin juga. Oke, dia bikin. Sampai produk kita itu disebut secara gamblang Matrix B. Tapi kita gimana ya? Dijatuhkan bahwasanya dibilang, wah ini masih beli dari luar NTB katanya. Di NTB aja ada, terus dia nunjukin produk yang mirip dengan sepeda kita, tapi versi dia seperti itu. Sekarang masih eksis Bengkelnya. tersebut. Padahal kita pengennya juga kita duduk ngopi bareng, sharing sama-sama orang Indonesia, ya ayolah apa yang kurang kita perbaiki. Itu yang membuat menurut saya kenapa kok produk Indonesia itu tidak bisa berkembang, ya karena pebisnis A dengan B itu saling menjatuhkan, bukan malah kayak support. Kalau Suzuki, Honda, produk-produk Jepang kan nggak ada cara yang seperti itu. Ya pokoknya lebih ini aja masing-masing. Ini mah begitu ada yang kelihatan viral atau apa langsung kayak gitu, malah kompetisinya kurang bagus ya, bukan produk dianya yang diperbarui lagi, tapi malah produk orang yang disasar. Terus yang kemarin juga sempet knowledge sharing juga sama kampus di Sumbawa, ITS ya? UTS, Universitas Terbuka Universitas Teknik Universitas Teknik Sumbawa. Teknologi. Sumbawa. Oke. Itu kayaknya yang berangkat ke sana siapa? Bro Willy. Saya sama Mas Rama. Oke. Ngapain aja di sana, Mas? Ceritalah. Ke sana itu yang mengundang
Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian Bima, Sumbawa, NTB. NTB, oke. NTB. Mereka karena mereka sejalan dengan industrialisasi Produk. bikin peralatan-peralatan industri Ya. di NTB sendiri itu termasuk di ranah transportasi. Nah, yang ranah transportasi itu yang berarti sepeda listrik ini. Terus mereka pengen bikin forum di UTS karena kebetulan rektornya UTS itu juga mau bikin sepeda listrik, sepeda motor listrik, dan mereka juga punya bengkel yang bikin alat-alat pertanian, alat mesin yang dibikin pakai yaitu peralatan mesin mereka sendiri. Jadi emang juga didukung sama Dinas Perindustrian, sekaligus mereka juga kebetulan mau mengunjungi di tanggal itu. Terus kita kan diundang secara tidak resmi gitu. Terus gimana kita mau berangkat kalau nggak ada Surat, resminya? oke. Minta suratnya, dibuat suratnya tapi nggak ada tanda tangannya. Nah, udah dibikin suratnya, ya udah terus berangkat saya sama Mas Rama naik mobil dulu, mobil R3 itu di belakang bawa sepeda. Ya. Naik Terus sana mobil ngapain? berdua ke Sumbawa. Siang-siang gitu sampai malam, terus nginep. Paginya itu langsung ke ruangan rektornya. Oke, ketemu rektornya langsung. Ya, ruangan rektornya. Apa yang dibahas? Terus malah rektornya kaget. Ya. Saya baru dapat suratnya pagi tadi. Oh iya, oke. Ya, urusan administratif ya. Ya, administratif. Terus gimana responnya si rektor itu setelah ngelihat si sepedanya? Atau apa yang ingin, tujuannya dia apa sih gitu? Ya setelah mereka kumpul juga ada dinas-dinas yang lain juga, ada Dinas Perindustrian. Terus ada dia ngenalin, Pak Rektornya itu dia ngenalin tim pembuatan sepeda motor listrik, Ngeboots namanya. Produknya UTS. Oke. Nah, produknya UTS. Jadi sebetulnya tuh ada momentumnya yang bersamaan kurang lebih ya. Kalau saya baca di sini bikin sepeda listrik, ternyata di UTS pun sedang mengembangkan sepeda motor listrik gitu ya. Mungkin di situ Dinas Perindustrian kayaknya emang ini nih bisa digalakan bersama kurang lebih gitu ya. Terus hasilnya dari Sumbawa? Hasilnya ya sharing tentang ini sepeda listrik ke mereka. Ya, ternyata dosennya itu juga udah berpengalaman, dia jadi dosen riset tentang baterai di UI, mantan dosen peneliti. Terus dia juga ikut ke tim mobil listrik nasional. Oke. Ya, experience-nya udah banyak di experience-nya udah banyak. Jadi lebih banyak ngasih atau lebih banyak dapat di UTS itu? Cuma sharing aja. Oh, sharing aja, ngobrol-ngobrol. Terus ya ngelihat kan kita bawa sepedanya, ngelihat ini kalau udah jadi itu sepeda listrik itu kayak gini, terus dicoba bareng-bareng gantian gitu. Terus kita nanti mau bikin juga. Tapi nggak ada tanya-tanya karena memang Bapak Rektornya itu udah punya tim sendiri, udah ada experience juga. Terus sekarang sepedanya udah jadi juga. Kalau di Lombok ada juga nggak sih? Ada juga nggak? Ya. Di Lombok ada. Di Lombok ada. Di mana? Dan orangnya lebih profesional memang karena kerjanya itu. Oh, yang tadi sebutin sama Mas Hafid itu. Tadi disebut bengkel. itu. Ya. Yang di Lombok itu emang dia bengkel. Ya. Terus dia sampai pesanan ke luar negeri juga. Jadi sudah khusus profesional untuk sepeda listrik gitu. Ya wajar ya, namanya kompetitor bisnis ya. Padahal di satu sisi kita cuma ngebawa semangat bikin inovasi aja kan sebetulnya. Nggak itu.
Terus setelah itu sampai di titik perjalanan bahwa diadakan MOU nih sama antara gubernur dengan PLN untuk produksi sepeda listrik gitu, bener nggak? Iya. Gimana kemarin acara yang kemarin? Sebenarnya MOU-nya tuh lebih ke Pengembangan, Pengembangan. penelitian dan Ya. pengembangan. Ya. pengembangan dan knowledge sharing teknologi Metric B ke UMKM di Bima ceritanya. Jadi Khusus Bima aja. khusus Bima kalau di undangannya ya, Hmm. tapi kalau rencananya meluas sampai Sumbawa atau Lombok kita juga nggak tahu. Kemarin sih kalau yang acara PKS itu khusus Bima. Jadi kita diarahkan untuk mengajari teman-teman UMKM yang di Bima agar bisa membuat awalnya itu untuk teknis pembuatan frame dulu paling utama. Oke. Nah, jadi setelah frame kita untuk baterai dan wiring kelistrikan masih di kita sih. Ketika mereka sudah menguasai frame, baru kita bertahap ke wiring Elektronik. baik itu untuk saklar ataupun lampu-lampu yang lain. Terus sampai ke intinya yaitu perakitan baterai. Kita lebih ke pengawasannya. Karena itu si nyawanya. Jadi tujuannya adalah mengajarkan gitu ya, betul. sharing dengan UMKM di Bima agar harapannya gubernur ke depan industri-industri kecil ini bisa bikin Produksi, produk yang betul. serupa. Iya, betul. Tapi di situ kita juga Mas, dari sisi PLN memberikan CSR juga Oke, ke bengkel bantuan. juga, kemudian Pak Gubernur mengarahkan juga pemesanan sampai 50 unit. Malah beliau tuh pikirannya rencananya mau ngebuka sirkuit Mandalika itu dimulai dengan Metric B dipakai sama Rossi. Maunya beliau. Ya. Kebetulan kan lagi emang ini juga, Iya, lagi on progress juga sepeda lagi sirkuit MotoGP. Iya. Jadi jadi kalau tadi kegiatan yang dari PLN itu selain penandatanganan itu tadi MOU juga dapat bantuan. PLN ngasih bantuan CSR ke UMKM untuk Pembelian alat. agar mereka tuh bisa bikin. Iya. Istimewa sih bro, maksudnya nggak cuman buat sendiri sih. Iya. Kayaknya kan orang kalau bikin produk satu terkenal ya udah aja gitu dia sendiri yang ini gitu. Ternyata si Metric B malah ketemu jalan yang ya udah buat ngajarin UMKM gitu. Iya. Terus belum ada ini lagi tindak lanjut. Itu tindak lanjut belum ada. Sementara masih dalam pengadaan peralatan dan kemarin teman-teman juga udah ngemal desain sepeda bagaimana. Tapi untuk peralatan pun sampai sekarang belum ada, CSR juga belum. Sepertinya sih belum berbentuk fisik peralatan yang dikasihkan belum. Oke. Nah sekarang beralih ke si sepeda listrik kita nih. Sepeda listrik kita, sepeda listrik si Metric B. Kalau ditanya, nih, kan kalau kita bahasa bisnis, menurut kalian apa yang ada di Metric B tapi nggak ada di sepeda listrik lain? Yang jadi turning point orang bahwa saya nih pengennya Metric B gitu. Sebenarnya apa yang kalian jual dari si Metric B ini? Monggo, siapa yang bisa jawab? Yuk, Mas Wildan. Silakan. Pasti ada jawabannya. Semua punya. Kalau dari pengalaman, maksudnya ada feedback dari eksternal itu sih, kita kuatnya ada di desain, oke. bentuknya itu yang menjual. Karena Desain yang tadi vintage, yang kita sampaikan di awal, kita pengennya bentuk yang ada di pasaran yang umum gitu. Yang dijual oleh perusahaan-perusahaan besar itulah gitu yang dengan standar kan mereka ibaratnya apalah tapi kaku gitu kan desainnya. Terus dari bentuknya itu sih. Yang kedua kayaknya yang
paling kelihatan itu casing baterainya itu bisa dicopot. Nah, kalau menurut kami sih Plug kayaknya and itu play yang dia kekuatannya ya? di sana. Jadi saat kita punya sepeda itu, casing baterai dicopot, jadi kita nggak usah bawa sepeda masuk ke rumah untuk ditancepin ke charger. Oke. Casing baterai bisa dicopot, Cabut, dibawa itu aja ya, kayak dicas. ditenteng, kayak tenteng tas belanjaan, Nah, masuk rumah, cas. cas, Oke. gitu. Terus Kalau yang misalnya yang lain itu sih sebenarnya keunggulan umum yang ada di sepeda listrik. Jadi salah satunya sih mengurangi polusi udara sama polusi suara. Kalau yang kita konsep ini kan sepeda pancal kan Mas ya? ya. Sepeda pancal yang ada motor listriknya. Hmm. Itu kalau misalnya baterainya habis atau ada kendala di kelistrikan, kita masih bisa goes. Nah, Itu yang ada di fungsi Iya, dual fungsi. dual fungsi. Jadi apa? Misalnya atau jaraknya itu udah jauh, Nah. ternyata habis baterainya, kita masih bisa ngengkol. Bener. Itu sih. Kalau motor nggak bisa kan, Ah, nggak ada ah. goseannya. Ya Dorong. mati ya dorong, udah gitu. Terus Itu sih kalau misalnya yang paling kuat di Surat- bentuknya, bentuk Oke, sepeda itu di tadi, bentuknya. yang tadi yang di frame itu. Berarti nilai jual paling tingginya tuh di bentuknya. Nah, Nah, kalau buat orang awam sebetulnya seberapa irit sih si sepeda listrik ini tuh gitu. Bisa nggak sih, maksudnya bukan menandingi di kecepatan dan lain sebagainya, cuman buat pemakaian daily gitu yang ibaratnya ya ibu-ibu komplek gitu yang cuman ke warung, ke pasar gitu. Teman-teman nih bisa ngasih ke knowledge sendiri nih seberapa irit sih atau seberapa murah penggunaan ini dibanding dengan anggaplah sepeda motor gitu. Silakan. yang disebut tadi Mas Arvendra itu ibu-ibu ya. Oke lah, kita nyasarnya ke ibu-ibu. Nah, Zaman sekarang uang 1.000 itu bisa dibuat beli apa sih Mas? Apalagi kalau misalnya ibu-ibu Iya. ke pasar, ya. 1.000 bisa dapat apa? Lengkuas, jahe, Ya, kayak merica gitu-gitu dapat ya. berapa itu kan? Sedikit. Kerupuk pun paling maksimal dapat 4, Iya. itu pun Rp250. Nah, kalau kita misalnya samakan dengan Matrix B, dengan penggunaan itu, sampai baterainya habis, nggak sampai Rp1.000 dengan jarak kurang lebih 85 km, cuma habis Rp800. Kebayang nggak? 85 km, Murah banget ya. biayanya cuma Rp800. Rupiah Kalau- buat 85 km. Kalau misalnya dibandingkan sama sepeda motor, Ya, bahan bakar minyak gitu ya, 7.000. itu dengan jarak 85 km juga, kurang lebih kan 1 liter. Perbandingannya itu kan sepeda motor sekarang yang Matic itu 85 1 liter. Ya. Kurang lebih itu sekitar 8.000 sampai 9.000 kan per liter. Jadi kalau perbandingannya sama sepeda listrik kita 10 kali lipat dari motor Matic yang tadi. 800 sama 8.000. Kebayang? Padahal dengan jarak yang udah jauh ya, maksudnya 85 kilo gitu. Ya. Mungkin kalau di sini nggak terlalu kerasa gitu ya, maksudnya. Tapi kalau kayak di Jawa gitu udah sampai kemana coba 85 kilo ya. Udah jauh banget ya. Ternyata murah banget Iya. pakai sepeda listrik tuh. Selain itu bisa dual fungsi juga tadi kan, bisa dipakai buat olahraga. Kalau maksudnya digoes bisa, dipakai listrik juga bisa kan, intinya kayak gitu. dapat keren, Dapat dapat keren, sehat juga. dapat ini. Nah, terus saya mau tanya juga nih, menurut kalian tentang electrifying lifestyle ini ya gitu, seberapa ini sih gitu, maksudnya di Indonesia nih menurut kalian masyarakat tuh udah mulai mencoba belum ke anggaplah kendaraan listrik gitu. Saya lihat kan juga kayak mungkin di YouTube teman-teman nemuin gitu kayak Raffi Ahmad beli mobil Tesla gitu 4 biji gitu. Jujur sih itu keren banget sih kalau Tesla ya. Udah bisa autopilot, udah bisa apa gitu. Kayaknya kalau jadi miliuner boleh lah konglomerat beli itu satu gitu. Tapi maksudnya di level yang kayak sepeda apa segala macam. Pertumbuhannya gimana sih menurut teman-teman di sini? Sering nggak sih lihat orang yang pakai apa segala macam
Dan seberapa optimis teman-teman bahwa ke depan nih mungkin yang akan bertahan juga si sepeda listrik gitu, karena mungkin ke depan bensin susah mungkin kan, siapa tahu ya jadi orang beralih. Gimana Mas Willy? Kalau electrifying lifestyle di sisi kendaraan listrik, Ya, cepat atau lambat itu pasti bakal beralih ke listrik. ke listrik. Karena itu tadi kelangkaan minyak, Ya, terus ya karena lebih irit itu lagi, biaya produksi kendaraan listrik itu semakin lama juga semakin murah. Tapi kalau sekarang sampai sekarang itu harganya yang masih lebih tinggi daripada kalau misal mobil listrik itu harganya lebih tinggi dari mobil konvensional. Ada barusan meluncur itu mobil listrik murni listrik dari merek Korea inisial H. Oke. Merek Korea itu dia mengeluarkan seri listrik harganya hampir 2 kali lipatnya. Yang harga biasanya 300 juta itu 600 juta yang listrik. Jadi emang segitu ibaratnya barang masih kurang terjangkau itu karena teknologinya baru. masih mahal. Ya, kebayang. Khususnya teknologi baterai Mas ya. Ya, teknologi baterai. Karena di Simetric B pun yang jadi jantungnya adalah si baterai itu. Iya. Itu yang kalian custom sendiri. Iya, kita custom sendiri. Dari segala bentuk dan teknologi di dalamnya tuh si baterainya itu. Iya. Baterai itu mau mobil listrik, mau sepeda listrik Ya itu. Baterainya kebanyakan yang dipakai itu baterai lithium yang dipakai buat senter polisi. Oke. Itu yang dipakai buat vape. Nah, itu disusun sedemikian rupa sampai sesuai dengan berapa kapasitas yang dibutuhkan, kapasitas yang diinginkan, berapa tegangan yang diinginkan. Pernah ini gak sih kepikiran si baterai itu yang dihak ciptakan gitu, di lisensinya di ini gitu, produk asli milik saya gitu. Pernah gak sih hak ciptanya? Enggak. Pernah mikir untuk menuju ke situ, tapi terkendala kurangnya informasi tentang gimana caranya proses itu, gimana Mas? Sebenarnya kalau untuk pengajuan haki dulu kita udah mencoba minta bantuan sama wilayah. Ya, tapi karena hanya kita yang menanyakan, akhirnya membawa di tengah jalan. Iya. Kita udah nyoba nanya, tapi tidak ada progres sampai sekarang. Follow up ulang pun atau bagaimana? Kita disuruh siapkan blueprint, terus apa-apa data-data kita sudah coba siapkan. Tapi ya sampai sekarang belum ada jawabannya. Padahal itu justru yang kalau selain desain tadi adalah nyawanya di si baterainya itu tadi. Iya. Nah, kalau nanya sepeda listrik lagi nih, seberapa kenceng sih sepeda itu bisa digeber? Kalau bilang digeber, nggak geber sih. Karena mau digas kenceng, dia nggak geter, tetap masih halus. Kalau berapa kan top speednya? 60. Enggak. 45. Kurang. 45. Dan itu pengaruh nggak sih, ini mungkin yang belum pernah nyoba ya, pengaruh nggak sih jalan naik turun, jalan banyak polisi tidur misalnya kalau ibu-ibu di komplek ya, nggak lempeng-lempeng yang kayak di jalan besar gitu, pengaruh nggak ke pemakaian si baterainya? Oh iya, pengaruh. Pengaruhnya kayak apa? Kalau tanjakan itu otomatis boros. Lebih sama boros. Kalau sepeda motor sama kayak konvensional. Banyak berhenti gitu, banyak naik turun gas. Ya, itu berpengaruh juga sama. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Berarti kurang lebih sama ya, sama sepeda motor. Iya. Oke, itu dari sesi kedua tentang perakitan Matrix B. Kita lanjut ke sesi berikutnya.